Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fallahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Wa ikhwani fid din, bapak-bapak jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan karunia kasih sayangnya kepada kita semua. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepadanya di pagi hari yang mubarak ini. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan, berikan kita afiah, sehingga bisa kita melaksanakan kewajiban kita, itu salat subuh secara berjamaah. Kemudian di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini juga Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayahnya tetapkan kita masih dalam keadaan muslim, masih dalam keadaan mukmin, dan ini merupakan nikmat yang paling agung yang tidak semua manusia mendapatkannya. Baik. Jadi di antara amalan pagi hari yang biasanya dilakukan oleh Nabi SAW, sebagaimana disebutkan oleh sahabat Jabir bin Samurah, ini tertulis di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Di situ Imam Nawawi membawakan sebuah hadis yang menceritakan apa yang dilakukan oleh Nabi untuk mengawali pagi harinya. Maka Jabir bin Samurah mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza shallal fajra tarabba'a fi majlisihi hatta tatlu asy-syamsu hasna. Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu beliau selesai dari salat subuh, maka beliau akan duduk bersila di majelisnya, di tempat beliau duduk, sampai matahari terbit dengan cahayanya yang terang. Kemudian Imam Nawawi menambahkan faedahnya bahwasanya orang yang selesai dari sholat subuh secara berjamaah dianjurkan untuk duduk-duduk di masjid dulu dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika matahari telah terbit, melaksanakan salat isyraq, yaitu salat duha di awal waktu, minimal 2 rakaat. Maka dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, lahu umratun wa hajjatun tamah, maka bagi dia pahala haji dan umrah sempurna dan sempurna. Baik, maka kita niatkan duduknya kita di pagi hari ini adalah untuk meneladani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, agar duduknya kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita, masih dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah, sebuah kitab yang disusun untuk mengajarkan poin-poin dasar dalam bahasa Arab dengan pembahasan yang ringkas dan mudah insyaallah. Baik. Dari pembahasan kita pada pagi hari ini adalah masih seputar fi'il mudhari. Ya, jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan bahwasanya fi'il itu berdasarkan waktu terjadinya. Ya, fi'il itu sendiri apa artinya? Kata kerja. Kata kerja itu sendiri terbagi menjadi 3 berdasarkan waktunya, yaitu fi'il madhi, kata kerja lampau, fi'il mudhari, ya, kata kerja sekarang dan akan datang, serta fi'il amr, itu kata kerja perintah. Nah, dari 3 kata kerja ini kita fokus pada kata kerja yang kedua, yaitu fi'il mudhari.
Nah, fi'il mudhari ini ya, sebagaimana kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, asal dari fi'il itu tidak berubah-ubah harokatnya. Ya, asal dari fi'il adalah tidak berubah-ubah harokatnya. Ini kaidahnya. Tapi fi'il mudhari tidak begitu. Ya, secara umum fi'il itu tidak berubah-ubah harokatnya, tapi fi'il mudhari berubah harokatnya. Semisal ketika kita mengatakan yadhabu, ini harokat terakhirnya apa? Dhamma. Nah, yadhabu ini harokat terakhirnya dhamma. Ini hukum asalnya. Nah, harokat dhammah ini bisa berubah-ubah. Ya, kalau dia berubah, maka maksudnya harokat dhammah ini berubah menjadi fathah atau menjadi sukun. Itu aja perubahannya. Nah, jadi hanya ada 3 kemungkinan: yadhabu, yadhaba, dan yadhab, sukun. Gitu ya. Berarti yang nggak ada di sini apa? Yadhab, yadhabi. Yadhabi, kasroh nggak ada. Ya, maka kita catat baik-baik, berarti kasroh itu tidak ada pada fi'il. Kasroh itu adanya pada kata benda. Maka gampangnya nanti kalau kita baca Al-Quran ketemu kasroh, maka insya Allah kemungkinan besar itu adalah kata benda, bukan fi'il. Ya, ada fi'il yang berharokat kasroh, tapi itu menyalahi kaidah, artinya dia keluar dari keumuman. Tapi secara umum kita katakan fi'il itu tidak kasroh. Ya, yang kasroh itu adalah kata benda. Ketika kita membaca surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbi. Nah, rabbi ini berarti isim kata benda karena dia kasroh. Gitu. Baik. Jadi kata kerja ini tidak mungkin dia kasroh, ya, dia hanya memiliki 3 kemungkinan. Nah, jadi hukum asalnya adalah dhammah. Ini kalau nggak ada apa-apanya, ya, maksudnya hukum asal itu dari sananya dia sudah dhammah. Yadhabu ini dari sananya sudah dhammah. Nah, kalau dia menjadi fathah atau sukun, tentu ada penyebabnya kan? Nggak mungkin tiba-tiba kita katakan yadhaba atau yadhab. Ada penyebab-penyebabnya. Penyebab inilah yang kita sebut dengan istilah amil namanya. Apa istilahnya? Amil. Amil itu faktor yang merubahnya. Ya. Ibaratnya kalau kita nyalakan air di keran, yang keluar airnya berwarna jernih, ya, bening. Ini hukum asal air berwarna jernih. Maka ketika dimasuki oleh zat-zat yang lain, ya, semisal kita taruh di gelas campur dengan kopi, berubah air itu menjadi berwarna hitam. Nah, ini berarti ada hal yang merubahnya, yang mengeluarkannya dari hukum asalnya. Nah, hal yang merubah inilah yang disebut dengan istilah amil tadi, gitu. Jadi kalau kita ketemu nanti di dalam Al-Quran ada kata kerja dhammah, maka kita nggak perlu tanyakan kenapa dia dhammah. Sebagaimana kita tidak perlu bertanya kenapa air itu jernih. Ya, tapi kalau kita putar keran tiba-tiba keluar air warna merah, kita akan bertanya-tanya, ya, kenapa dia berubah jadi warna merah? Kenapa kita bertanya-tanya? Karena dia telah keluar dari keumumannya, hukum asalnya. Nah, maka nanti kalau kita ketemu di Al-Quran ada yadhaba misalkan atau yadhab, ya, maka kita bertanya-tanya apa penyebabnya. Nah, penyebabnya itu kita telusuri ke belakang, ya, atau ke kata yang kita baca sebelumnya. Ya, amilnya itu ada di situ nanti. Misalkan yadhabu tadi, kalau kita taruh di depannya an, ya, maka jadinya yadhaba. Ya, jadinya an yadhaba. An ini huruf, ya. An ini namanya amil atau huruf, ya, yang berfungsi untuk merubah harokat dhammah menjadi fathah. An yadhaba, gitu. Jadi kalau kita ketemu an di dalam Al-Quran nanti, kemungkinan besar setelahnya berharokat fathah.
Ini namanya apa tadi? An ini amil. Nah, an ini namanya amil. Baik. An ini sendiri apa artinya? An ini sendiri nggak ada artinya sebenarnya. Dia fungsinya hanya untuk memisah antara dua kata kerja. Karena kalau kita nanti baca di Al-Quran, nggak mungkin dua kata kerja itu berderet, nggak mungkin. Ya, dalam Al-Quran nggak ada itu kata kerja pertama, kemudian kata kerja kedua, itu nggak mungkin. Ya, tapi kalau kata benda mungkin. Ya, kata benda, kemudian kata benda lagi mungkin. Ya, tapi kalau kata kerja nggak mungkin. Kata kerja berderet nggak mungkin. Nah, adalah pasti harus ada pemisahnya. An inilah pemisahnya. Misalkan di sini kita katakan uridu, ya, atau uridu an azhaba. Ya, uridu, ya. Uridu ini artinya saya ingin. Ya. Masih ingat ya, kalau hamzah itu artinya saya. Ya. Ya. Dapat dari mana kata saya itu? Dari kata u ini. Ya. Ya. Nanti kita lihat di tasrif lengkapnya. Baik. Jadi uridu artinya saya ingin. Uridu ini diambil dari kata irodah. Tahu kata irodah ya? Nah, irodah Allah. Apa di irodah? Ya, keinginan atau kehendak. Berarti uridu saya berkeinginan atau saya berkehendak. Nah, baik. Misalkan ya, di dalam hadis kita katakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man yuridillah itu diambil dari kata ini juga. Ya, artinya man barang siapa yuridillah yang Allah kehendaki baginya sebuah kebaikan. Nah, jadi uridu artinya saya ingin. Ya, ini artinya saya ingin kata pertama. Ya, kata kerja kan berarti ya. Uridu ini kata kerja. Nah, kemudian azhaba artinya saya pergi. Kata kerja bukan? Kata kerja juga. Maka nggak mungkin uridu azhaba, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin kata kerja datang berderet seperti itu. Harus ada pemisahnya. Inilah pemisahnya di sini. Ya, an inilah pemisahnya. Nah, ya, maka kalau diterjemahkan artinya bagaimana? Uridu an azhaba artinya saya ingin pergi. Ya, saya ingin pergi. Itu saya, uridu ingin, azhaba tadi pergi. Ya, an-nya diterjemahkan enggak? Enggak. Ya, enggak diterjemahkan. Ya. Kenapa? Ya karena an ini fungsinya hanya untuk memisah antara dua kata kerja. Baik, kita lihat contoh-contoh yang lain di kitab. Perhatikan di sini, huwa yazhabu. Ya, huwa yazhabu. Ya, jadinya huwa yuridu an yazhaba. Ya, perhatikan tadi yazhabu ya dhamma, sekarang jadinya ya yazhaba. Kenapa di sebelah kiri dia menjadi fathah? Yazhabunya jadi yazhaba di sini karena ada an ini. Paham ya? Ya, kalau di sini nggak ada an, makanya dia tetap yazhabu. Ya, makanya kalau kita ketemu kata kerja nanti nggak ada apapun sebelumnya, ya udah tetap aja dhamma. Ya, misalkan di ayat yusabbihu lillah, yusabbihu tidak ada kata apapun sebelumnya, ya tetap dia dengan harokat dhamma. Baik. Huwa yadhabu. Ya, kalau hiya tadhabu. Ya, ini sudah kita pelajari tasrifnya ya, tidak perlu kita jelaskan lagi. Hiya tadhabu. Ya, kemasukan an jadinya tadhaba. Ya, tadhaba. Nah. Ya, kemudian anta tazhabu. Ya, berarti kalau kemasukan an jadinya tazhaba. Ya, tazhaba. Ana azhabu. Ya,
Kalau kemasukan an jadinya ana uridu an azhaba. Nahnu nazhabu, dhammah. Kemasukan an jadinya an nazhaba. Ya, an nazhaba. Baik. Nah, berarti apa bisa kita simpulkan di sini? Simpulannya adalah kalau ada amil an, maka fi'il mudhari' setelahnya haruslah berharokat fathah. Ya, yang tadinya berharokat dhammah menjadi berharokat fathah. Baik. Nah, kondisi perubahan menjadi harokat fathah ini dalam bahasa Arab disebut dengan istilah mansub. Ya, disebut dengan istilah mansub. Nah, ini tulisannya mansub ya. Baik. Jadi nanti kalau kita ingin mengatakan yazhaba, kenapa mansub? Nah, kita katakan begitu ya. Maka kita katakan yazhaba mansub bi an. Ya, yazhaba itu mansub karena an. Ya. Apa ada amil selain an? Ada yang lainnya nanti. Ya, tapi sekarang kita ambil satu dulu, yaitu an ini. Baik. Jadi yazhaba ini namanya kondisi mansub. Ya, jadi nggak kita katakan nanti fathah, nggak perlu sebut fathah. Kita katakannya mansub. Ini istilahnya dalam ilmu nahwu. Baik. Baik, itu poin pertama yang kita bahas di pertemuan pagi hari ini, yaitu tentang perubahan fi'il mudhari' dari dhammah menjadi fathah, atau istilah lainnya dari marfu menjadi mansub. Marfu itu kondisi asal ya. Sudah pernah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Marfu itu kondisi dhammah. Ya, mansub itu kondisi fathah. Ya, kalau sukun apa? Ya, nanti pas di pembahasannya kita bahas. Baik. Jadi marfu itu kondisi asalnya. Nah, dari contoh uridu an azhaba di sini, yang mana yang mansub di sini? Azhaba. Kemudian uridu ini sebutannya kondisi apa? Marfu. Kenapa azhaba kok mansub tapi uridu tetap marfu? Kalau azhaba ada amilnya, kalau uridu tidak ada amilnya. Ibarat air, dia tetap jernih, nggak ada apapun sebelumnya. Ingat, amil itu pasti letaknya sebelumnya ya. Nah, jadi dia mendahului gitu. Ya. Jadi kalau setelahnya itu ya pengaruhnya ke setelahnya lagi, ya, tidak ke belakang. Baik. Wadih hada? Mafhum ya? Baik. Poin yang kedua yang dibahas di dalam kitab ini kita ambil poin per poin ya, karena kita dalam waktu yang singkat ini kan mungkin kita baca ya, dari awal sampai akhir dari kitab Darus Ulum ini, kita sarikan poin-poinnya saja. Itu pun tidak semua poin kita ambil ya, kita hanya ambil poin-poin yang sekiranya banyak kita temukan di dalam Al-Quran. Nah, poin selanjutnya adalah pembahasan tentang al-alwan ya, atau al-laun, yaitu pembahasan tentang warna ya. Warna ini merupakan kata sifat ya. Sebelum masuk ke warna ini berarti kita merojaah dulu pembahasan tentang kata sifat. Kata sifat dalam bahasa Arab memiliki kaedah bahwasanya dia senantiasa mengikuti benda yang disifati. Misalkan ketika kita mengatakan baitun ya, apa arti baitun? Rumah ya, baitun. Nah, sekarang kita ingin tambahkan kata sifatnya ya, rumah ini kenapa ya, maka misalkan kita mengatakan rumah itu apa, misalkan kata sifatnya besar. Nah, besar bahasa Arabnya kabirun. Nah, maka kita katakan baitun kabirun.
Nah, kabirun ini namanya kata sifat. Nah, perhatikan, tadi kita katakan bahwasanya kata sifat itu mengikuti yang disifati. Apa yang disifati di sini? Baitun. Mengikuti dalam hal apa maksudnya? Yang pertama dalam hal harokat harus sama. Ya, lihat kabirun harokatnya apa? Kabirun harokatnya di sini dhamma. Ya. Ya, kenapa dia dhammah di sini? Karena kata sebelumnya yaitu baitun itu juga harokatnya dhamma. Gitu ya. Ya, baitun kabirun. Gak mungkin baitun kabirin, baitun kabiron. Gak mungkin kalau kata sifatnya. Pasti dia mengikuti dari sisi harokatnya. Ya, harus sama itu ya dari sisi harokatnya. Ya, kita ibaratkan kalau kita berdiri di depan cermin, ya bayangan di dalam cermin sama dengan benda yang berdiri di depannya. Ya. Ya, jadi kata sifat itu merupakan cerminan dari benda yang disifatinya. Baik, itu kesamaan yang pertama. Kesamaan yang kedua dari sisi mudzakkar muannasnya. Masih ingat apa itu mudzakkar muannas? Apa itu mudzakkar? Kata benda laki-laki, ya maskulin. Ya, kemudian muannas itu kata benda perempuan. Nah, ini dalam bahasa Arab kata benda itu memiliki jenis kelamin. Mau dia manusia, mau dia hewan, mau dia pohon, mau dia benda mati, ya, memiliki jenis kelamin dalam bahasa Arab. Nah, baitun rumah. Ya, rumah dalam bahasa Arab jenis kelaminnya apa? Laki-laki perempuan? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Ya, kenapa? Karena dia tidak memiliki 3 tanda muannas. Apa salah satunya? Yang sudah kita ambil tak marbutoh. Ya, tak marbutoh itu tayang bulat. Ya, kalau ini tak marbutoh bukan. Ini normal tak maftuhah namanya. Baik, jadi baitun ini laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Ya, yang perempuan itu biasanya ada tak marbutohnya. Yang berakhiran ha itu yang madrasah, Fatimah, Hamzah, ya, itu kita hukumi muannas, ya, perempuan. Nah, itu sudah pernah kita bahas pembahasan tentang mudzakkar dan muannas ini. Nah, jadi baitun di sini nggak pakai tak marbutoh, maka kabirun juga nggak boleh pakai tak marbutoh. Ya, nggak boleh tiba-tiba kita katakan kabirotun di sini, nggak boleh. Ya. Baitun kabirotun nggak boleh. Ya. Nah, kalau baitunnya kita rubah sekarang menjadi madrasatun, berarti kabirunnya jadi apa? Kabirotun, mengikuti ya. Nah, mengikuti dia jadinya. Baik. Nah, jadi ya madrasatun kabirotun. Kalau kita katakan faslun kabirun, ya, faslun artinya kelas, faslun kabirun. Ya, lihat perbedaannya di situ. Ya. Itu yang kedua. Ya, jadi harus sama-sama mengikuti dari sisi mudzakkar dan muannasnya. Kalau kata benda yang disifatinya ada ta marbutoh, maka kata sifatnya juga harus ada ta marbutohnya. Baik. Ya, maka Nabi kita SAW disebutnya Rasul, bukan Rasulah. Ya, ya, Muhammadun Rasul. Ya. Nah, Rasulun. Nah, ya, ada tamar butuhnya enggak? Nggak ada, karena Muhammadun mudzakkar. Baik, wadih ada ya. Baik. Nah, jadi memahami kata sifat ini penting sekali dalam Al-Quran agar kita tahu ya deskripsi lebih lengkap dari kata-kata yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ya, terutama di surat An-Nur. Ya, di pertengahan surat An-Nur itu banyak ditemukan kata sifat, ya, perbedaan mudzakkar dan muannasnya. Ya, baik. Jadi
Kata sifat kesimpulannya adalah senantiasa mengikuti benda yang disifatinya. Nah, sekarang kabirun, kabirotun, jamilun, apalagi kata sifat itu wasi'un, ya, wasikhun, sogirun, jamilun. Nah, itu semua adalah kata sifat. Tinggi, pendek, dalam, jauh, dekat, dangkal, ya, indah, cantik, ganteng, itu kata sifat, ya. Nah, ada satu kata sifat yang merupakan kelompok tersendiri yang dikenal dengan nama al-laun, yaitu warna. Jadi warna itu masuk ke dalam golongan kata sifat. Jadi kalau kita mengatakan misalkan mobil berwarna hitam, nah, hitam di situ adalah kata sifatnya, gitu ya. Karena definisi dari kata sifat itu adalah penjelas, ya, penjelas untuk benda yang disifati atau deskripsi tambahannya. Nah, kalau kita mengatakan saya punya mobil, ini masih kurang jelas, masih kurang spesifik. Nah, kalau kita tambahkan kata sifat akan lebih spesifik. Saya punya mobil berwarna hitam, ya, jadi lebih spesifik, lebih jelas bagi orang yang mendengar. Baik. Maka warna-warna dalam bahasa Arab itu dia merupakan bagian dari kata sifat. Misalkan kita mengatakan, ya, misalkan kita mengatakan warna yang masyhur, ya, warna hitam. Ya, apa warna hitam bahasa Arabnya? Aswadu. Ya, kalau warna itu nggak boleh bertanwin, ya, aswadu saja. Nah, baik. Misalkan kita mau mengatakan apa yang warna hitam? Batu misalkan. Nah, kita katakan apa? Batu bahasa Arabnya apa? Hajarun, ya. Hajarun aswadu, ya. Hajarun aswadu, ya. Biasa kita singkat menjadi hajar aswad. Ini harokat aslinya, ya, hajarun, gitu ya. Ya, cuman orang Arab itu biasa mewakafkan huruf terakhir, jadinya hajar aswad. Nah, ya, apa artinya hajar aswad? Batu yang berwarna hitam. Nah, ya, dan perhatikan di situ, ya, kalau kita katakan aswad adalah kata sifat dari hajarun, maka tadi kaidahnya apa? Harus sama, kan, ya. Yang pertama sama dari harokatnya. Hajarun harokatnya apa? Dhamma. Aswad harokatnya apa? Dhamma. Sama enggak? Sama. Berarti memenuhi syarat yang pertama. Sama, ya, bukan tanwin. Tanwin itu bukan harokat, ya. Tanwin bukan harokat. Tanwin itu bunyi nun sukun, ya, yang berada di atas harokat. Nah, kita masuk sedikit tentang harokat ini, ya, biar tidak lupa. Dulu pernah kita sampaikan bahwasanya, ya, ada perbedaan antara harokat dengan tanwin. Nah, jadi kalau kita katakan, ya, seperti ini simbolnya, ini namanya harokat. Ya, harokat apa namanya? Fathah. Bunyinya apa? A. Ya. Nah, kalau kita beginikan sekarang, ya, ya, ini apa namanya sekarang? Ya, ini bacanya an, dinamakan apa? Ya, fathatain atau fathah tanwin. Nah, berarti sebenarnya ada dua simbol di sini. Ya, garis yang di bawah ini, ya, yang garis agak miring di bawahnya, itulah fathah tadi. Kemudian yang di atasnya itulah tanwin, gitu ya. Nah, jadi yang harokat yang mana? Yang di bawah apa yang di atas? Yang di bawahnya fathah itu harokat. Kemudian di atasnya itu tanwin. Dan tanwin kalau bentuknya seperti ini bacanya an. Kita kenal dengan nama fathatain. Fathatain secara bahasa artinya dua fathah, bukan berarti ada dua harokat di situ, enggak. Fathatain itu maksudnya fathah dan tanwin, gitu. Gitu ya. Jadi simbol fathah yang di atas itu adalah untuk mewakili tanwin. Kalau zaman dahulu tanwin itu disimbolkan dengan titik, gitu. Ya, titik di atas fathah tadi. Jadi fathah kemudian titik. Kemudian datanglah Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi
membuat simbol yang kita kenal sekarang sehingga lebih mudah. Ya, jadi kalau zaman dahulu pakai titik dia. Baik. Ya, kemudian kalau kita ya buat harokat seperti ini, ya ini harokat apa namanya? Kasroh. Ya, tapi kalau kita tulis ya seperti ini apa namanya? Kasrotain. Berarti ada dua di situ ya, kasroh dan tanwin. Nah, kalau kita tulis begini, nah ini memang tulisannya begini. Sebenarnya ini adalah dua domah ya. Kalau kita lihat di mushaf, domah ditumpuk, di atasnya domah lebih kecil lagi ya. Ya, kalau di mushaf seperti itu. Kadang juga ditulisnya begini, banyak versi modelnya ya. Ya sama aja sebenarnya. Yang sama-sama disebut dengan dommatain. Ya, dommatain ini yang pertama di bawahnya domah, di atasnya tanwin, gitu ya. Jadi dommatain ini tidak dikatakan harokat, harokatnya itu domah saja, gitu ya. Ya, maka tadi ya, ketika kita mengatakan hajarun aswadu, ya ini namanya sama-sama domah. Kalau tanwin kan nggak diperdulikan kalau di sini ya. Tanwin itu tidak diperdulikan kalau dalam ilmu nahwu. Ya, kecuali di pembahasan-pembahasan yang lain. Tapi kalau dalam pembahasan alamatul i'rab, tanda-tanda i'rab, ya tanwin itu tidak dipermasalahkan. Dia hanya penanda kalau kata benda itu bisa berubah-ubah harokatnya. Ya, tanwin dalam bahasa Arab, terutama dalam ilmu nahwu, dikenal juga dengan istilah sorof. Sorof artinya berubah-ubah. Berarti kalau ada kata benda bertanwin, itu artinya di tempat yang lain bisa jadi dia dibaca dengan harokat yang berubah-ubah. Kalau kita lihat sekarang di sini hajarun, berarti di tempat yang lain nanti bisa jadi kita temukan hajaron dan hajarin. Jelas ini? Nah, hajarun, hajaron, hajarin, kan tiga kemungkinan ya. Hajarun, hajaron, hajarin. Ya, di sini kita temunya hajarun. Bisa jadi di ayat yang lain nanti kita temukan hajaron, di tempat yang lain hajarin gitu. Nah, dari mana kita tahu kalau dia bisa berubah-ubah harokatnya di tempat yang lain itu? Dari adanya tanwin ini. Tapi kalau nggak pakai tanwin, misalkan aswadu, ya, ini berarti dia hanya ada dua kemungkinan dari tiga kemungkinan. Hanya ada dua kemungkinan dari tiga kemungkinan harokat itu. Kalau hajarun kan tiga ya, dhamma, hajarun, fathah, hajaron, kasroh, hajarin. Nah kalau aswadu karena nggak ada tanwin, dia hanya memiliki dua kemungkinan, yaitu aswadu dan aswada. Nggak ada aswadi, gitu ya. Ya, jadi nggak mungkin kita temukan nanti ada kata aswadi, ya. Kecuali dalam beberapa kondisi pengecualian. Secara umum tidak akan kita temukan. Ya, aswadi. Dari mana kita tahu? Karena ketiadaan tanwin. Ya, masih ingat kaidahnya ya. Kalau kata benda enggak ada alif lam, maka dia harus pakai tanwin kan? Ya. Ya, hajarun enggak ada alif lamnya, maka pakai tanwin. Kalau ada alif lam, tanwin hilang. Ya, kita permisalkan dulu tanwin itu dengan alif lam itu bermusuhan, dia seperti air dan api, nggak mungkin nyatu dia. Ada tanwin dan ada alif lam nggak mungkin. Kalau ada alif lam nggak ada tanwin, ya, kalau ada tanwin nggak ada alif lam, begitu. Nah lihat sekarang kata aswadu, tanwin ada? Nggak ada. Alif lam ada? Nggak ada juga. Nah, gimana ini? Padahal tadi dikatakan kalau nggak tanwin ya alif lam. Nah inilah kata-kata khusus itu, warna, ya. Hanya pada warna saja ini, ya, hanya pada warna saja. Jadi warna dalam bahasa Arab itu dia tidak berubah-ubah harokatnya. Ya, kalaupun dia berubah hanya dua perubahan, aswadu dan aswada. Nah, baik. Nah sekarang bagaimana kalau di sini kan tadi kita katakan ya, kesamaannya itu pada dua hal tadi ya, pada harokat, yang kedua pada apa tadi? Jenisnya, mudzakkar dan muannasnya. Hajarun mudzakkar apa muannas?
muzakkar karena nggak ada tamar butuhnya. Ingat, nggak ada tamar butuh muzakkar sudah. Ya. Nah, berarti aswadu juga nggak boleh muannas, ya. Berarti dia harus muzakkar. Nah, sekarang bagaimana kalau bendanya muannas? Ya, misalkan kita mengatakan sayyaratun, ya, sayyaratun. Sayyaratun artinya mobil, dia muannas. Nah, sekarang kalau kita ingin mengatakan mobil hitam, nah, kita katakan apa? Ya, normalnya kita katakan aswadatun, gitu ya. Tapi tidak. Ya, kenapa tidak? Karena dia warna pengecualian, makanya dibahas tersendiri. Nah, aswadu itu dirubah nanti menjadi sauda. Ya, aswad tadi berubah menjadi sauda. Pernah dengar kata sauda ya? Apa contohnya misalkan kata sauda? Habbatus sauda. Nah, habbatus sauda. Kenapa hajar aswad, habbatus sauda? Padahal sama-sama hitam. Batu hitam, jintan hitam. Kenapa sama-sama hitam kok? Ya, katanya beda di situ. Ya, karena muzakkar muannasnya. Hajar itu muannas, hajar itu aswad, ya, habbah itu muannas karena habbah itu akhirannya tak marbutoh ya. Kalau ditulis itu habbatun sebenarnya. Ya, itu hanya saja diwaqaf jadinya habbah sauda gitu. Ya, sendirian. Jadi kalau bendanya muannas maka kita katakan sauda. Kalau bendanya muzakkar kita katakan aswad. Ya, ada seorang laki-laki masuk berkulit hitam, kita katakan aswad. Ada perempuan masuk berkulit hitam, kita katakan sauda. Jelas ya? Baik. Ini satu warna. Ya. Ya, maka tadi kita katakan tanda dari muannas itu yang pertama apa? Tak marbutoh. Ini yang sudah kita ambil. Tanda yang paling gampang diketahui itu ini, tak marbutoh. Ada 3 sebenarnya tandanya. Ya, tak marbutoh yang pertama, kemudian yang kedua itu ini. Ini namanya alif mamdudah namanya. Ya. Ya, alif yang tegak ini ya. Alif yang tegak di akhir ini dan ada hamzah setelahnya. Ini namanya alif mamdudah dan dia tanda dari muannas. Nah, jadi kata-kata yang berakhiran a belakangnya itu maka dia muannas. Sauda, ya, di hadis yang kita bawa tadi hasna, ya. Kemudian apa lagi? Bayda, ya, hamra, safra, ya, atqiya. Ya, yang beran hamzah, alif dan hamzah. Ya, itu dihukumi muannas. Baik. Ya, maka sekarang tambah ya. Bah, kalau dulu kita yakini bahwasanya tak marbutoh itu tanda dari muannas, sekarang tambah satu lagi tanda dari muannas yaitu alif mamdudah. Apa namanya? Alif mamdudah. Ini namanya alif mamdudah. Yang warna merah. Kalau pada kata sayyarah tanda muannasnya apa? Tak marbutoh, tak yang bulat ini. Nah, kalau pada kata sauda tanda muannasnya adalah alif mamdudah, ya, mamdudah tegak, mamdudahnya tegak, ya. Dari kata mad itu artinya secara bahasa tegak dan panjang. Baik. Nah, kalau aswad mudzakkar, sauda muannas. Nah, kata warna-warna yang lain bagaimana? Nah, sekarang kita lihat warna-warna yang lain dalam bahasa Arabnya seperti apa. Baik. Kita mulai dari warna hitam tadi ya. Warna hitam. Warna hitam tadi mudzakarnya apa? Aswad. Ya, muannasnya sauda.
artinya warna hitam. Baik, kemudian warna putih. Apa warna putih bahasa Arabnya? Abyadu, ya, abyad, ya, abyad. Nah, maka muannasnya apa? Ya, baydo, ya, ya. Bisa cara merubahnya nih? Cara merubah abyad menjadi baydo bisa? Nah, ikuti pola sauda tadi ya. Ya, coba kita ya cara buatnya lihat. Ya. Pertama-tama kita taruh dulu hamzah atau alif mamdudah di belakangnya. Kemudian kita ambil dari kata abiyat ini, kita ambil ba, ya sama dotnya. Artinya ya. Kalau di sini tadi kan sin wa udal. Nah, ini dia sin wa udal. Gitu ya. Sin wa udalnya. Nah, sekarang ba ya dotnya kita ambil, kita taruh ke sini. Ba ya dot. Nah, setelah kita ketemu ba ya dha ini, ya barulah kita rubah harokatnya sekarang. Ya, kalau sauda tadi sinnya fathah, maka ba di sini juga fathah, jadinya ba sa. Wawunya sukun, berarti di sini ya-nya sukun. Ya, jadinya bai. Ya, dalnya pasti fathah karena setelahnya ada alif kan, maka dot juga pasti fathah. Jadilah bai. Baydo. Jelas sini? Ya, tahu sekarang cara bikinnya ya. Baik. Ya, kemudian warna yang lain apa? Hitam, putih, apa lagi? Ya, sering-sering kita pakai aja. Merah. Warna merah itu bahasa Arabnya ahmaru. Ya, ahmar. Nah, kira-kira muannasnya apa? Ya, kita ambil hak mim ro-nya dulu. Kita ambil ini. Kemudian tambahkan apa tadi? Alif mamdudah. Ya, kemudian harokatnya, ha harokatnya apa? Fathah, mim harokatnya sukun, ro harokatnya fathah. Jadinya hamro. Baik. Hamro. Baik. Jadi hamro itu merah untuk muannas. Baik. Nah, jelas ya cara bikinnya ya, mafhum ya. Baik, saya lanjut warna-warna yang lain. Ya. Merah, putih, hitam, apa lagi? Ya. Warna-warna yang sering kita pakai. Hijau. Hijau apa? Ya, akhdar. Akhdar. Ya. Maka cara bikinnya tadi apa? Jadinya apa? Ya, kho. Ya. Kho, khadra. Nah, jadi hijau, khadra. Nah, maka sayur-sayuran dalam bahasa Arab sebutnya khadrawat. Ya, khadrawat. Ya, karena sayuran umumnya berwarna hijau. Nah, itu ya. Makanya bahasa Arab itu kalau kita tahu benang merahnya itu ya, ya akar katanya ya, banyak kata yang bisa kita tahu artinya tanpa perlu ke kamus. Khudrawat misalkan, ya, artinya sayur-sayuran. Ya. Baik. Kemudian warna apa lagi? Warna biru. Baik. Apa warna biru bahasa Arabnya? Azraqu. Nah, azraq. Ya. Maka muannasnya apa? Zarqa. Ya. Azraq jadinya zarqa. Nah. Baik. Apa lagi? Warna-warna yang kita temukan, ya, sering kita temukan atau di dalam Al-Quran banyak. Karena kuning, ya, kuning. Ya, tentang kisah Bani Israil disuruh menyembelih sapi betina itu ya. Baqaratun, apa dikatakan? Baqarah itu mudzakkar muannas?
muannas, berarti pakainya ya sofro jadinya ya. Sofro, sofra'u faqi'ul launuha tasurrun nadirin. Jadi asfar jadinya sofro ya. Asfar jadinya sofro. Nah, baqaratun sofro. Kalau katakan baqaratun asfar boleh nggak? Baqaratun asfar boleh nggak? Nggak bisa, nggak sama, nggak imbang antara mudzakkar dan muannasnya. Padahal kaidahnya kata sifat itu harus imbang antara mudzakkar dan muannasnya, harus sama. Baik. Jadi asfar sofro. Nah, kemudian ada warna-warna yang tidak ngikut kaidah ini. Ya, warna-warna yang polanya, ini kan polanya tadi AAA semua kan, aswad, abyad, azraq, asfar, A semua ya. Ada warna-warna yang tidak mengikuti pola ini ya. Semisal warna ungu misalkan. Ungu dalam bahasa Arabnya itu banafsajiyun. Ya, pakai ba awalnya, banafsajiyun. Nah, kalau yang seperti ini normal aja ya. Banafsajiyun ya muannasnya tinggal tambahkan ta marbutah. Enggak usah dirubah polanya. Ya. Nah, warna misalkan air jernih ya, kita katakan naqiyun. Naqiyun ini kan tidak sama polanya dengan aswad abyad tadi ya. Nah, naqiyun itu nun huruf pertamanya, maka muannasnya tinggal tambahkan ta marbutah aja ya, naqiyatun gitu. Baik. Nah, dan di sini contoh-contohnya qalamun ahmaru ya, berarti qalamun ini mudzakkar. Hakibatun hamra, sya'run aswad, lihyatun sauda, mindilun abyad, waraqatun bayda. Nah, ya, jadi mengikuti dia di situ. Baik. Baik, sampai sini ada pertanyaan seputar tentang warna, jelas ya? Baik. Kemudian di teks kitab itu ada kata ya, meskipun tidak kita baca, kita ambil katanya saja. Itu ada kata amrun ya, amrun ya. Ada kata amrun. Nah, kata amrun ini agak unik dia ya. Karena dia pakai wawu di belakangnya, dan wawu ini justru tidak dibaca ya. Amrun ini wawunya dianggap nggak ada ya, ini bacanya amrun ya. Kalau ini bacanya apa? Kalau nggak pakai wawu bacanya apa ya? Umar. Nah, ini bacanya Umar ya, Umar ibnu Khattab ya, nulisnya begini. Tapi kalau ini bacanya Amrun ya, Amr bin al-As misalkan, sahabat Amr bin al-As. Kalau ada orang namanya Amr ya, nulisnya seperti yang di atas ya. Tapi kalau orang namanya Umar di bawah gitu ya. Nah, bedanya adalah dengan ditambahkan wawu di belakang itu. Nah, inilah salah satu kaidah pengecualian dalam nama, dalam kaidah alam istilahnya ya. Nama-nama orang yang dia ditambahkan huruf tapi tidak dibaca, ini salah satunya ya. Amrun ini ditambahkan huruf wawu ya, padahal wawunya nggak dibaca gitu. Ya, jadi para ulama dulu membuat sebuah kisah untuk mempermudah memahami ini. Jadi di zaman dahulu ada orang yang bernama Amr ibn Ilyas ya, dan ada orang namanya Daud as-Sanhaji. Jadi Amr ini ya, suatu ketika malam hari dia datang ke rumahnya Daud dan mencuri huruf wawunya Daud ya. Kenapa dikatakan begitu? Karena Daud itu wawunya satu, tapi dibacanya panjang, Daud. Seolah-olah huruf wawunya ada
Ada dua. Jadi kata Daud ini wawunya ada dua dalam pengucapan, tapi satu dalam penulisan. Nah, maka orang bilang Amr ini telah mencuri wawu dari Daud. Paham ini maksudnya? Nah, ya itu kisah saja yang untuk mempermudah kita mengingat. Nah, Amrun dari dengan wawu, wawu tidak dibaca. Faedahnya ada nggak faedahnya wawu tidak dibaca? Baik. Faedahnya adalah nanti kalau kita baca di kitab, terutama kitab-kitab hadis, ya, itu nggak ada harokatnya, ya, nggak ada harokatnya. Kalau nggak pakai wawu, kita bingung membedakan yang mana yang Umar, yang mana yang Amr, gitu. Ya, maka ditambahkanlah, oh Amr ini kasih pembeda. Apa pembedanya? Pakai wawu aja belakang, gitu. Ya. Jadi Amr ada wawunya untuk membedakan dengan Umar. Kalau nggak ada harokatnya, kan tulisannya sama ya. Amr Umar itu sama tulisannya kalau nggak pakai wawu. Nah, nanti akhirnya kan fatal akibatnya kalau sampai salah dalam penyebutan nama, ya. Amr Umar, gitu. Ya, kalau Ammar enak ya karena ada alifnya, udah beda gitu. Nah, sekarang kalau kita tulis ya tanpa harokat, misalkan begini, Ain Mim Ro begini. Kalau nggak ada wawu kan bingung kita. Ini bacanya Amr apa Umar, gitu ya. Itu kalau nama orang. Belum kalau kata benda yang lain. Ini bisa dibaca Umrun, ya, Umrun, artinya umur, usia. Bisa juga dibaca Imarun, artinya kekuasaan. Ya, bisa juga dibaca Umurun, ya, urusan-urusan dalam pemakmuran. Banyak maknanya nanti, gitu. Banyak kemungkinan, begitu. Akhirnya untuk membedakan antara dua nama tadi ditambahkanlah wawu, ya. Kalau Amr misalkan Amr ibnul As, ya. Tapi kalau sahabat ya Umar ibnul Khattab, nah, ya radhiyallahu anhu. Jadi bedanya di situ ya, Amr ibnul As. Jadi kalau kita ketemu nanti ada wawu, nah itu bacanya Amr, ya. Kalau nggak ada itu bacanya Umar. Nah, bedanya satu lagi. Kalau Amr itu pakai tanwin, Amrun, ya, pakai tanwin dia, Amrun. Tapi kalau Umar nggak pakai tanwin, Umarun nggak mungkin, Umaru, ya. Jadi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Umar itu pasti nggak ada tanwinnya, ya di nama beliau ya, An Umaro, nggak mungkin An Umaron atau An Umarin, An Umarun, nggak mungkin. Umaru, ya, Umaru banul Khattab, Umaru, ya. Amrun, kalau Amrun ada tanwinnya, gitu. Nanti insyaallah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya kenapa Umar tidak bertanwin, ya, masuk ke kaidah mamnu minas saraf di bab al-adal namanya. Nah, itu adalah poin yang ketiga dari pelajaran kita pagi hari ini. Ada pertanyaan? Nah, ini kalau bisa dibaca dengan mat yang amru, Amru. Kalau di akhir kata boleh aja, misalkan orang itu namanya Amr saja, misalkan. Ya Amr, ya boleh. Ya Amr boleh. Ya. Nah, tapi kalau mau dibaca harokat juga boleh, gitu ya, boleh. Cuman kalau ada nama kayak begini ya, kan ada lanjutannya nih ya. Amr ibnul As, ya nggak boleh diwakaf Amr ibnul As, itu kurang bagus, ya. Nah, jadi kalau di bahasa Indonesia kan sering kita temukan kata bin atau ibn, itu sebenarnya kurang pas kalau dalam kaidahnya ya. Ya, cuman karena lebih mudah makanya ya banyak terjadi atau banyak kita temukan gitu. Ya, yang benar pengucapan nama sahabat itu adalah digabung Amr ibnul As. Amr ibnul As. Nah, hanya saja sering kita dengarnya apa? Amr ibnul As. Ya, untuk memudahkan aja. Amr ibnul As atau Amr bin al-As gitu. Umar ibnul Khattab, sering kita temukan juga Umar bin Khattab, ya.
Ya, Umar bin Khattab ini saja kurang tepat karena alif lamnya hilang, ya kan? Umar ibnul Khattab sebenarnya ada alif lamnya. Ya, karena Nabi memanggil Umar, pernah beliau mengatakan, "Ya benal Khattab, wahai anak dari Al Khattab." Ya, ada alif lam di situ. Ya, Umar bin Khattab. Ya, tapi karena tidak ada nama lain selain beliau, ya maka tidak dipermasalahkan oleh para ulama ketika kita mengatakan Umar bin Khattab. Tapi yang benar adalah Umar binul Khattab. Nah, ya, jadi dalam rangkaian ilmu-ilmu syariat Islam, ya di cabang ilmu hadis ada kitab yang mengumpulkan nama-nama para perawi, nama-nama para perawi dari sahabat, kemudian di bawahnya tabi'in, di bawahnya tabi'ut tabi'in, terus sampai di zaman Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini nama-nama orang itu macam-macam dan nggak boleh kita salah baca. Ya, salah baca nama akan mengakibatkan sanad itu menjadi goncang istilahnya. Ya, karena orang itu diteliti satu persatu itu nanti. Ya, jadi dari tabi'in ya diteliti nanti. Fulan ini kita baca sejarahnya dalam kitab-kitab biografi, orangnya bagaimana, orangnya ini jarah atau ta'dil, orangnya bermasalah apa tidak, ya baru kita bisa katakan hadis itu sahih apa tidak gitu. Jadi kalau di dalam rangkaian hadis itu ada 10 orang, maka berarti 10 biografi harus kita baca, ya panjang. Nah, proses membaca satu persatu, meneliti rangkaian-rangkaian ini, ada orang yang hilang apa tidak, ada orang yang ya, ikutan nyelip padahal tidak ada di situ. Nah, itu yang disebut dengan proses takhrij. Nah, kita dengar ya, takhrij hadis itu namanya takhrij hadis. Ya, kita meneliti satu persatu dan prosesnya lama. Satu hadis itu bisa berbulan-bulan para ulama menelitinya. Ya, satu hadis itu bisa berbulan-bulan. Dan kita sekarang nggak perlu menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk meneliti hadis karena sudah tersedia dalam kitab-kitab para ulama. Ya, mau baca hadis-hadis sahih, ya buka saja Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya. Baik, atau mau lebih mudah lagi, buka karya-karyanya Syekh Al-Albani, semisal Silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Nah, itu kitab yang paling bagus, takhrij yang paling bagus itu takhrijnya Syekh Al-Albani. Ya. Ya, ini menyelisihi pendapat orang-orang yang mengatakan Syekh Al-Albani bukan ulama. Ya, jadi kalau ada dengar orang mengatakan Syekh Al-Albani itu hanya seorang tukang jam, karena memang benar beliau seorang tukang jam. Ya, tapi beliau ya berguru ke banyak masyayikh, ya banyak guru beliau, dan beliau adalah orang yang sangat berjasa dalam menghidupkan kembali tradisi takhrij hadis itu. Makanya beliau diberi gelar dengan Al-Mujaddid, pembaharu katanya. Takhrij beliau adalah takhrij yang paling afdal. Nah, jadi kalau dikatakan disahihkan oleh Al-Albani, maka insyaallah hadisnya beneran sahih. Ya, para ulama sepakat itu. Ya, ya para masyayikh yang kita kenal sekarang, ya mereka kalau menulis kitab rata-rata merujuk ke kitabnya Syekh Al-Albani. Ya, bahkan ya pada suatu waktu pernah Syekh Abdul Razak dalam salah sebuah kajiannya, ya beliau menyampaikan ya, hampir tidak ada ya, dan tidak berhak seorang ya, menulis kitab di zaman sekarang dan tidak merujuk kepada silsilah al-ahadits as-sahihah gitu. Nah, karena takhrij beliau yang paling bagus. Nah, maka kitab-kitab yang berisi kumpulan nama-nama orang tadi tidak boleh kita sampai salah baca. Ya, kalau sekarang kita ngafalin hadis, itu kan paling nama sahabat dari sahabat Abi Hurairah, Nabi bersabda begini. Itu cuma nama sahabatnya doang disebutkan. Sebenarnya masih ada di bawahnya rangkaian yang panjang sampai ke zaman Imam Bukhari. Ya, kalau sampai zaman Imam Bukhari itu rata-rata itu sampai 15 orang itu sebenarnya. An-fulan gitu. Panjang sebenarnya. Ya, sanad lengkapnya itu sanad namanya ya, nama orang-orang tadi itu bisa kita temukan dalam kitab Sahih Bukhari. Ya. Nah, maka sekarang kita menghafal hadis hanya nama sahabat dan isi hadisnya saja. Ya, kalau ulama zaman dahulu nama-nama yang panjang itu dihafalin dulu, baru kemudian isi
isi hadisnya. Jadi satu hadis itu panjang jadinya. Ya, an-annya itu panjang. Haddatsana fulan an fulan an fulan an fulan an fulan an fulan terus sampai anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjang. Ya, kalau kita sekarang ngafal isinya langsung gitu. Kenapa harus ngafal nama-nama tadi? Untuk membuktikan keotentikan hadis tersebut. Tanggung jawab ilmiah. Gitu ya. Baik. Nah, maka para ulama mengatakan laulas sanadu laqala masya'a man sya'a masya'a. Kalau bukan adanya ilmu tentang sanad ini, maka siapapun akan berkata apapun, enggak ada pertanggungjawabannya gitu. Artinya orang gampang aja mengaku Nabi mengatakan begini. Ya, kalau nggak ada sanad gitu. Makanya penting sekali ilmu tentang sanad ini. Ya, ilmu tentang sanad ini merupakan salah satu dari rangkaian ilmu hadis. Nah, Tanya Ustaz, baik, silakan. ada fi'il madhi Nah. ke fi'il mudhari. Misalnya dahaba kemudian Nah. sekarang dalam konteks ini amalu dolas bisa nggak mengikuti orang tadi yang saya sebutkan tadi menjadi ya'malu dolas apa boleh tulisannya seperti itu ya. Jadi imannya kodornya dalam konteks amalu dolas menjadi ya'malu dolas. Nah. Baik. Jadi perubahan itu ya kita kenal dengan istilah tasrif. Dari dhahaba menjadi yadhhabu ini namanya tasrif ya. Perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Dan tasrif itu hanya berlaku pada fi'il, kata kerja. Dhahaba yadhhabu itu kata kerja. Apa bedanya dhahaba dengan yadhhabu? Dhahaba sudah lewat, yadhhabu belum terjadi ya, atau sedang terjadi. Karena madhi mudhari kan, madhi sudah lewat, yadhhabu belum gitu. Nah, yang bisa sudah terjadi dan belum terjadi itu kan hanya fi'il. Ya, hanya fi'il kan, hanya kata kerja yang bisa kita katakan dia sedang terjadi, sudah terjadi atau belum terjadi. Tapi kalau kata benda kan nggak bisa. Ya, kata benda tidak bisa. Maka berarti kata benda tidak bisa ditasrif dengan tasrif seperti tadi. Ya, amr misalkan ditasrif nggak bisa. Amr ini nanti hanya bisa ditasrif berdasarkan jumlahnya. Ada 3 orang namanya Amr ya, baru bisa ditasrif. Tapi tasrifnya pun tidak dengan pola yang zahaba yadhhabu tadi. Nah, itu kan polanya tambahin ya, zahaba yadhhabu. Nah, ada tambahan ya kan. Nah, itu pola. Kalau kita ketemu nanti tasrif zahaba yadhhabu, oh ini kata kerja saja ya, kata benda nggak bisa kita perlakukan sama gitu ya. Jadi amaro ya'muru nggak bisa ya. Kalau yang kita masukkan nama orang. Nah, tapi kalau kita katakan amaro ya'muru, yang tadi kamus ada, ya ada ternyata. Misalkan di surat At-Taubah, innama ya'muru masajidallah. Ya, tapi itu tidak ada kaitannya dengan nama Amr ibn As gitu. Amaro ya'muru ini kata kerja. Amr ibn As ini kata benda. Ibaratnya ada orang namanya Selamat, kemudian kita mengatakan semoga kamu selamat. Ya, kan? Apa bedanya? Nggak ada hubungannya kan selamat dengan selamat. Itu cuman ya mirip saja dalam penyebutan. Ada orang namanya Agus, kemudian kita mengatakan bagus. Ini hanya kebetulan saja mirip namanya, tapi tidak mengandung makna yang sama. Ya, sama ketika kita mengatakan amaro ya'muru dengan Amr ibn As. Ya, amaro ya'muru artinya memakmurkan. Barang siapa yang memakmurkan masjid-masjid Allah, maka dia adalah orang-orang yang beriman. Nah, tidak ada kaitannya dengan Amr ibn As. Jangan lantas kita katakan, oh Amr ibn As berarti orang yang memakmurkan masjid. Ya, tidak ada hubungannya. Memang sahabat tentu memakmurkan masjid ya, tapi ya bukan dari nama itu diambilnya. Gitu. Baik. Jadi kalau nama itu nggak bisa ditafsirkan. Tidak seluruh nama itu memiliki makna. Ya. Kalau Muhammad itu ada maknanya, diambil dari kata alhamdu, pujian. Muhammad artinya yang terpuji. Ya. Ya, tapi tidak semua nama itu ada akar katanya. Gitu. Apalagi nama-nama kita
ya yang bukan dari bahasa Arab, itu nggak ada akar katanya. Ya. Ada orang misalkan kalau di Indonesia namanya misalkan Nur misalkan atau Sri, itu nggak ada akar katanya, nggak bisa diterjemahin gitu. Ya. Nur dalam bahasa Arab artinya cahaya, kalau kita panggil dia dengan cahaya ya nggak bisa, gitu ya. Nama itu pakem dia, nggak boleh dirubah-rubah. Sama kayak kita mengatakan pasar Minggu, ya kita terjemahin satu-satu dalam bahasa Arab. Saya mau pergi ke pasar apa, kemudian minggu apa, nggak bisa. Ya. Nah, jadi kalau kata-kata seperti itu sudah baku dia, nggak boleh dirubah. Nah, baik. Kelas ada lagi tanya kan? Silakan. Kenapa tidak as atau al-fatih itu kenapa? Nah, kalau pada nama orang ini kaidah pakai alif lam apa tidak? Kan kemarin kita katakan nama orang nggak pakai alif lam ya. Ya, tapi ini kenapa al-as dan al-khotob pada? Ini memang karena dari sananya sudah ada alif lamnya. Nah, alif lam yang kita katakan nggak boleh ada pada nama orang itu alif lam tambahan. Ya, aksesoris yang bisa copot pasang gitu maksudnya ya. Tapi kalau al-as ini nggak bisa dicopot, memang dari sananya sudah ada al-nya. Bukan berarti boleh kita katakan as, nggak bisa. Al-as ya udah al-as. Gitu. Ada orang lahir dengan nama Al-Muhammad, ya mau kita apakan? Ya sudah namanya begitu, gitu ya. Al-Muhammad. Ya kalau dia tanya menyalahi kaidah nggak? Ya menyalahi kaidah. Ya. Ya, tapi kan nama orang ya sudah nggak bisa ditimbang dengan kaidah, gitu ya. Nama orang tidak bisa kita timbang dengan kaidah, gitu. Ya. Misalkan nama masjid kita Baitur Rahman, kita belajar kaidah mudhofun ilaih Baitur Rahmani seharusnya kan, tapi kita nggak pakai ini kan, Baitur Rahman jadinya. Nah, nggak bisa kita timbang dengan kaidah. Kalau kita timbang pakai kaidah bahasa Arab, wah banyak sekali nama-nama yang keliru begitu. Ya. Nah, ya tapi kembali itu lagi ya, nama selama maknanya baik ya kita harapkan kebaikan dari situ. Ya, ya selama tidak menyelisih syariat maka tidak masalah. Ya, tidak mesti harus sesuai dengan kaidah nahwu. Baik, jadi al-as ya memang sudah dari sananya sudah ada alif lamnya. Nah, kita dulu punya dosen ya dan kebetulan mengajarkan ilmu nahwu ya dan namanya itu Muhammadun, panjang. Ya, satu orang Muhammadun. Ini seharusnya Muhammadun itu kan buat banyak orang ya. Ya. Tapi beliau satu orang namanya Muhammadun, panjang, Muslimun ya begitu ya, jamak ya, dari satu orang ya, tapi tidak ada mempermasalahkan padahal beliau adalah seorang dosen nahwu ya, tidak mempermasalahkan. Kenapa? Ya karena memang nama itu sudah baku ya, tidak bisa ditimbang dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Tapi yang bisa ditimbang oleh kaidah bahasa Arab itu hanya laqab, gelar ya, Abu Bakar As-Siddiq ya, Umar bin Khattab Al-Faruq ya, Siddiq, Al-Faruq itu ada timbangannya dalam syariat atau dalam bahasa, ada aturannya ya, laqab itu. Nah, insyaallah kapan-kapan kita bahas seputar laqab, apa saja yang diperbolehkan dan aturannya seperti apa. Nah, untuk sekarang kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala ala wa alam. Insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita lanjutkan kembali. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.